Jadi ini kan namanya alat pengolah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak dengan teknologi disebut dengan pirolisis ya. Jadi sampah plastik ini kemudian dimasukkan dalam reaktor, kemudian dipanaskan pada suhu tinggi kira-kira 300 sampai 500 derajat Celcius. Nah, nanti itu kan akan berubah menjadi meleleh, cair, kemudian berubah menjadi uap gas. Nah, gas nanti kemudian keluar masuk ke sini didinginkan oleh air ini. Nah, setelah didinginkan nanti kan kemudian kita dapatkan bahan bakar minyaknya. Kenapa bisa begitu? Karena sampah plastik ini kan terbuat dari minyak bumi. Nah, sehingga ibaratnya kita mengembalikan jadi minyak bumi lagi, jadi bahan bakar minyak gitu. Itu secara simpelnya seperti itu. Nah, untuk reaktor ini sendiri kapasitasnya kira-kira 30 sampai 50 kilo per sekali masak. Ya, nah nanti dihasilkan kira-kira 30 sampai 50 liter untuk ppm-nya. Ya, tergantung jenis plastik dan kondisi plastiknya nanti. Yang biasa bisa diolah itu plastik jenis apa? Secara umum hampir semua jenis plastik bisa diolah, tapi yang paling bagus itu yang jenis polietilen, PE, polipropilen, PP, dan polistiren PS. 3 itu. Contohnya apa? Misalnya kalau polipropilen itu paling gampang itu gelas air mineral itu. Oh, oke. Itu kalau polietilen itu ya kayak botol-botol sampo, sabun, mainan anak, komputer, macam-macam itu. Kalau polistiren itu wadah CD, ada wadah makanan itu styrofoam, itu polistiren gitu. Dan beberapa jenis plastik yang lain, tapi yang paling utama yang 3 itu. Dan artinya hampir semua 3 jenis plastik ini kan kira-kira mensuplai 80% plastik yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sudah yang dominan itu. Itu. Jadi berapa BBM ya? Misalkan solar, bensin dan itu. Ya, jadi 1 kilo sampah plastik itu kira-kira yang paling bagus kan jadi 1 liter BBM. 1 kilo jadi 1 liter konversinya. Ya, jadi kira-kira 80% ya, karena BBM itu kan berat jenisnya kan 0,8 ya. Jadi 80%, jadi 1 kilo jadi 1 liter. Ini sangat penting dan ini membantu multi manfaat ya. Manfaat sampah plastik yang merusak tanah, ya, sifat tanah terusak, lingkungan rusak, dan dengan demikian ini hampir limbahnya hampir kurang dari 5% ya limbahnya, karena limbah itu bisa dibakar lagi. Ya. Jadi ini perlu kita kembangkan untuk skala seperti ini langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan saya sejak dulu mengapa Getol memberikan roda 3 sampai ratusan hingga ribuan, itu karena kebanyakan yang ngolah sebenarnya generasi muda. Bahkan kita modali. Untuk itu saya sangat mendukung sekali. Secara kebetulan Pak Agus dosen di Janabatra, setiap hari ketemu, kita punya program, maka kita kembangkan dan ditangkap bagus oleh Janabatra ini. Tangan dulu. Jadi ini nanti kalau memang berkebutuhan 1 kilo 1 liter itu perlu ditumbuh kembangkan. Di samping untuk manfaat masyarakat secara bisnis juga membantu lingkungan. Yang namanya plastik itu ratusan tahun tidak bisa diurai. Ratusan tahun. Dan itu plastik itu kalau dibakar langsung itu zatnya itu mematikan. Zatnya mematikan dulu tentara Amerika perang Vietnam itu banyak mati karena ini asap plastik itu sangat penting untuk kita apresiasi sekali. Nah, dari itu nanti kita galakkan tidak hanya di sini, tapi di semua lapisan masyarakat. Akan memperjuangkan untuk di TPS Piungan itu. Ya, nanti akan kita kaji bersama-sama, Pak. Jadi di samping kalau di sana kan dulu kita tinjau di sana. Di sana itu di TPS Piungan sejak awalnya sudah salah konsep. Jadi kemarin kita sana dulu akan kita
tenaga listrik biogas berbahan sampah, tapi sudah tidak mempunyai gasnya, sudah nggak bisa diambil, sudah jadi maka perlu diberi jalan lain. Secara kebetulan dirjennya itu Ibu Wiwin dari Sayigan Sleman, jadi mempunyai antusias yang sama. Untuk itu nanti kita sama-sama ke sana, nanti kita kerja sama-sama. Piungan itu tinggal masa umur teknisnya tinggal 2-3 tahun. Nah, kalau enggak kita sudah kebingungan lagi. Ya, alternatif. Kalau misalnya setiap hari itu berapa puluh ton? 600 ton. Bantul. Ton. Kemudian dipisahkan berapa plastik berapa kita bakar satu hari berapa ton, sudah sangat signifikan itu. Plastik itu paling nggak 10%-nya itu plastik. 60 ton plastik. 60 ton. Nah, itu. Jadi itu nanti di sana seperti kilang minyak malah. Tanggapannya gimana dengan dibantu alat seperti ini? Sangat senang dan sangat berterima kasih atas bantuan ini, karena akan mengurangi limbah residu dari bank sampah yang selama ini kalau kita harus buang ke Piungan itu satu truk dam itu 400.000. Sekarang kita kemungkinan untuk membuang ke Piungan sangat kecil, mungkin 2 bulan sekali. Kalau kemarin 1 bulan itu 2-3 kali.